I mean, if a wife loses a husband, she becomes a widow. But if a parent loses a child, there's no special label for it. You're still a mother or father. Sedikit sebelum membahas film, for your unnecessary information. Ini adalah sebuah proyek film yang menjadi tali pertemuan kedua pemeran utamanya di waktu terdahulu. Michael Fassbender dan Alicia Vikander adalah sepasang suami istri di kehidupan nyata. The Light Between Oceans adalah sebuah film yang bergaya romantis, puitis, sedih memilukan. Seorang mantan prajurit atau pahlawan Perang Dunia I yang trauma dan menyendiri mendapat tugas untuk menjaga mercusuar di sebongkah daratan kecil di tengah laut bernama Janus, di Australia. Tugas yang dijalani Tom sangat dinikmatinya. Suasananya sangat tepat dengan keadaan dirinya pasca masa perang. Sendiri, jauh dari kebisingan dan kenyataan menyedihkan selepas masa-masa sulit. Tom Serben adalah orang yang kalem, berwibawa dan cerdas. Aura Tom yang mengesankan langsung menarik perhatian gadis lokal bernama Isabel. Pada bagian awal film dibangun dengan sesi keromantisan antara Tom dan Isabel. Di sini, Isabel langsung dapat mengenal dengan baik akan jati diri Tom. Begitu juga dengan Tom, ia merasa Isabel adalah seseorang yang tepat untuk menjadi alasan untuk lebih semangat dalam mensyukuri hidup. Dengan jelas, di sini Isabel adalah karakter wanita yang pandai dan pemberani, meski baru mengenal Tom namun sudah memahami untuk membangun cinta dan rumah bersamanya. Sampai di sini, alur film memberikan kesan yang memberi tanda tanya apakah kedepannya akan berjalan membosankan. Suasana pantai yang terpencil, diisi oleh antara dua insan yang saling memadu asmara. Apa yang akan bermasalah di antara keduanya ke depan? Janus telah memberikan rumah yang nyaman bagi Tom dan Isabel. Namun apalah rumah tanpa kehadiran jiwa dari hasil cinta? Tom dan Isabel mengharapkan kehadiran seorang buah hati. Namun bukanlah hidup namanya jika bisa ditebak. Permasalahan berat itu pun tiba. Isabel 2 kali mengandung, dan 2 kali itu ia kehilangan bayinya. Bagaimana keduanya merasakan akan hal pahit yang menimpanya itu, tentu, membuat keduanya sedih. Apalagi Isabel, ia sangat depresi. Isabel dan Tom bahkan takut untuk mengharapkan lagi. Di tengah kepiluan itu, Tom dan Isabel mendapati sebuah perahu kecil terombang-ambing terseret ke arah bibir pantai Janus. Di perahu kecil itu rupanya terdapat seorang lelaki yang sudah tak bernyawa lagi, beserta seorang bayi perempuan kecil yang dalam keadaan lemas. Kehadiran bayi kecil itu dianggap Isabel sebagai pengganti atas gugurnya 2 anak Isabel. Tom yang berprinsip lurus itu awalnya menolak jika keduanya harus menjadikannya sebagai anak. Ia ingin melakukan kewajibannya memberikan laporan kepada atasannya. Namun Tom luluh karena melihat keadaan istrinya yang tak kuasa lagi untuk bersemangat menjalani hari-hari setelah kehilangan 2 kali. Isabel dan Tom merawatnya dengan baik. Rumah mereka menjadi terang kembali dengan kehadiran si kecil bernama Lucy yang datang tak diundang itu. Namun sebenarnya, itu bukan sekedar anugerah cuma-cuma, melainkan itu adalah sebuah ujian bagi keduanya. Tom menemukan keluarga asal dari Lucy ketika Isabel dan Tom pergi ke gereja. Semenjak itu, Tom selalu terbayang-bayang akan kewajibannya dan kepeduliannya terhadap keluarga asal Lucy, yang pastinya menantikan kabar hilangnya buah hati mereka. 4 tahun usia Lucy, dan masalah itu pecah ketika Tom mengirim sebuah hal yang terkait dengan bayi yang hilang kepada ibu kandungnya. Ibu kandungnya dibantu polisi dan rekan penyiar kabar akhirnya mengetahui di mana keberadaan buah hatinya yang hilang. Isabel tidak ingin kehilangan Lucy dari genggamannya. Ikatan emosional sudah terbangun cukup kuat karena sudah mencapai bertahun-tahun. Tom bertanggung jawab atas penyelewengan itu. Pertanggungjawaban seorang suami pada masa itu sangat besar. Meski Isabel, istrinya, adalah yang menjadi alasan mengapa semuanya berjalan rumit. Aku tidak akan memaafkannya, kata Isabel yang membenci Tom karena sudah memisahkan Lucy dari dirinya. Penilaian Isabel menjadi buta oleh karena trauma. Sementara Tom melindungi Isabel,
menutupi kesalahan dan tidak menyalahkannya. Sebuah mirror moral kehidupan yang semakin langka ditemukan di dunia. Akhir permasalahan dan penutup film berbalik di akhir dengan ikatan harmonis. Kesadaran dari ibu kandung Lucy yang juga melakukan kesalahan setelah Lucy tinggal dengannya, di mana Lucy tidak mungkin lepas secara cepat akan hubungan emosional dengan Isabel. Karakter laki-laki menjadi dominan dan menjadi pemecah masalah di film ini. Dari Tom, seorang lelaki yang berani berkorban dan tanggung jawab. Kemudian ayah kandung Lucy, seorang yang baik hati hingga meninggalkan pelajaran berharga di masa depan bagi istrinya, yaitu memaafkan sebuah kesalahan. Hal yang paling sedikit mengganggu adalah dari ide utama permasalahan beruntut, bagaimana arah ujung tombak cerita mengarah seperti menunjukkan ke arah tidak puasan klimaks, yaitu koneksi antara Isabel dan ibu kandung Lucy. Perihal kesadaran dan pengampunan yang ditunjukkan cenderung labil. Tidak tegas dan sedikit mengambang dari segi penyelesaian masalahnya. Pada bagian di mana ibu kandungnya mengatakan Lucy masih membutuhkan Isabel, kemudian Isabel menjadi sadar. Hal itu seakan kurang berjalan wow. Namun secara keseluruhan itu tergolong cerita yang bagus. Dengan ungkapan yang puitis, pengambilan gambar keindahan lingkungan yang memanjakan mata, dan ide cerita yang memikat emosional, The Light Between Oceans sangat-sangat recommended. You all right, my friend?